Kita bahas luas daerah dan volume benda putar ya. Yang nomor satu, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X min 1, Y sama dengan 5 min X kuadrat, Y sama dengan 1. Langkah pertama kalian sketsa dulu. Y sama dengan X minus 1. Berupa garis ya. Kalau X-nya 0, kita akan dapatkan Y-nya adalah minus 1. Oh, berarti titiknya. Maka kita dapatkan titiknya adalah 0, minus 1. Kemudian kalau eh, Y-nya yang 0, kita dapatkan 0 sama dengan X min 1. Oh, atau X-nya sama dengan 1 ya. Kita dapatkan titiknya adalah X-nya 1, Y-nya 0. Kita gambar garis. Satu, dua, tiga, empat. Kayaknya nggak muat. Y titik 0, min 1. 0, min 1. Kemudian titik 1,0. Kita buat garis. Ini garis Y sama dengan X min 1. Kemudian Y sama dengan 5 min X kuadrat. Ini parabola ya. Yang didapatkan dari Y sama dengan min X kuadrat digeser ke atas sejauh 5. Kan ini min X kuadrat tambah 5 ya. Y sama dengan 5 min X kuadrat itu didapatkan dari Y sama dengan min X kuadrat kita tambah 5. Jadi digeser sejauh 5 ke atas. Y sama dengan Y sama dengan min X kuadrat itu terbuka ke bawah, puncaknya di 0,0. Sekarang kita geser ke atas sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nah ini 5. Kita geser jauh 5. Oke, gambarnya seperti ini. Daerah yang mana? Daerahnya yang dibatasi oleh itu dan garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 mana? Garis mendatar ya. Y sama dengan 1. Nah, hati-hati ketika menggambar seperti ini. Pastikan apabila ini berpotongan di satu titik, pastikan gambarnya juga berpotongan pada satu titik ya.
Nah, daerahnya yang dicari yang mana? Daerahnya yang dicari adalah daerah yang saya kasih beri warna orange. Nah, daerahnya yang ini, orange ini. Bagaimana kita mencari luasnya? Kita gunakan integral. Nah, ini kayak yang dua nih. Kalian bisa cek ya titik potongnya ini nanti kemungkinan adalah 2,1. Kalian cek. 2,1 dimasukkan ke garis Y sama dengan X min 1. Ini bener nggak? Bener ya. X-nya diganti 2 berarti Y sama dengan 1. Bener. Di parabolanya ini kan Y sama dengan 5 min X kuadrat. 5 min 2 kuadrat. 5 min 1. Bener. Oke, berarti titiknya 2,1. Ini min 2,1 ya. Kemudian yang ini nanti itu min 3,4. Titiknya min 3,4. Nah, nanti luasnya, kalau kita potong potongannya tegak atau vertikal, kita akan dapatkan dua daerah. Partisi yang pertama, jadi dia akan dapatkan dua daerah ya. Daerah yang pertama itu dari 0 sampai min 3 sampai 2. Kemudian yang kedua itu dari min 2 sampai 2. Jadi luasnya adalah integral min 3 sampai min 2. Yang atas apa? Yang atas parabola. Oh, berarti 5 min X kuadrat kita kurangi dengan garis X min 1 dx. Ditambah dengan integral yang dari min 2 sampai 2. Yang atas apa? Garis Y sama dengan 1. Yang bawah apa? Garis Y sama dengan X min 1. Oh, berarti dikurangi dengan X min 1 dx. Nah, ini silakan dihitung sendiri ya nilai integralnya. Oke, kemudian nomor selanjutnya, nomor 2. Tentukan nih volume ya, bukan volume. Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutarkan daerah yang dibatasi Y sama dengan akar X, Y sama dengan X min 2, dan sumbu X terhadap sumbu putarnya ini. Oke, kita gambar dulu daerahnya. Daerahnya seperti ini. Jadi dibatasi oleh akar X. Ini gambarnya. Garis Y sama dengan X min 2 dan sumbu X. Jadi daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva itu. Berarti yang daerah biru ini. Sekarang kalau diputar terhadap sumbu X bagaimana? Diputar terhadap sumbu X seperti ini. Jadi itu seperti cup. Kita kurangi dengan corongnya ini ya. Volumenya. Nah, pada interval 0 sampai 2, kalau kita partisi, dipotong, kita akan dapatkan luas lempengannya ini itu
Wah, volume lempengannya ini tidak lain adalah pi. R-nya ini kan akar X ya. Berarti akar X kuadrat kali ketebalannya delta X. Jadi untuk potongan dari 0 sampai 2, dia mempunyai formulanya delta V-nya adalah pi akar X dikuadratkan dx. Sehingga nanti menjadi integral pi akar X kuadrat dx. Sedangkan pada interval 2 sampai 4, 2 sampai 4, dia berupa cincin, berupa cincin. Di mana nanti jari-jari luarnya adalah akar X, jari-jari dalamnya adalah X min 2. Maka volume cincinnya ini tidak lain adalah pi jari-jari luar dikuadratkan kurangi jari-jari dalam dikuadratkan kali dx. Kita jumlahkan partisi-partisi pada interval 0 sampai 2, kita dapatkan bentuk integralnya. Jadi integral 2 sampai 4 pi akar x kuadrat min x min 2 dikuadratkan dx. Diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Seperti ini. Jari-jari luarnya apa? Dari 0 sampai garisnya. Dari 0 sampai Y plus 2. Sedangkan jari-jari dalamnya apa? Dari 0 sampai yang melengkung. Berarti 0 sampai Y kuadrat. Oh, berarti ini panjangnya Y kuadrat. Maka di sini volumenya, volume lempengannya itu adalah pi jari-jari luar. Y plus 2 dikuadratkan, dikurangi jari-jari dalam. Y kuadrat dikuadratkan. Delta Y. Oh, berarti volumenya adalah integral 0 sampai 2. Nolnya dari mana? Dari bawah ini ya. 0 sampai 2. Ini 0 sampai 2. Kalau diputar terhadap garis X sama dengan 4. Oh, bukan X sama dengan 4. Ini X sama dengan minus 1 ya. X sama dengan minus 1. X sama dengan minus 1. Jari-jari luarnya dari minus X sama dengan minus 1 ke yang garis ini. Oh, berarti Y plus 2 dikurangi dengan minus 1. Kemudian jari-jari dalamnya apa? Y kuadrat kurangi dengan minus 1. Kalau diputar terhadap Y sama dengan 3. Y sama dengan 3-nya ini. Maka nanti kita potong menjadi 2 bagian ya. Pada interval 0 sampai 2 itu berupa cincin. Di mana nanti batas terluarnya adalah sumbu X. Batas dalamnya adalah Y sama dengan akar X. Jari-jarinya apa? Jari-jari luarnya ini itu 3 ya. Sedangkan yang jari-jari dalamnya itu 3 dikurangi dengan akar X. Berarti volume pada interval 0 sampai 2 fungsinya adalah pi 3 kuadrat min 3 akar X dikuadratkan. Kuadratnya harusnya di dalam ya. Sedangkan yang interval 2 sampai 4, interval 2 sampai 4 itu luarnya adalah garis ini. Berarti garisnya itu tadi apa? X min 2 ya. Ini 3 dikurangi dengan X min 2. Sedangkan jari-jari dalamnya adalah 3 dikurangi dengan
parabolanya. Tinggal dicari integralnya. Biasanya eh, kalau soal volume atau luas keluar di bagian C pasti nanti diminta sampai jawaban akhir. Tapi kalau di bagian B itu biasanya cuma bentuk integralnya saja. Kalau keluar di bagian A biasanya sudah dikasih gambar, kalian disuruh cari bentuk integralnya. Oke, nomor terakhir ya. Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi Y sama dengan sin X kuadrat. Y sama dengan 0 pada interval 0 sampai dari interval X di antara 0 sampai akar pi diputar terhadap sumbu sumbu Y. Gambarnya bagaimana nih? Coba saya pakai GeoGebra coba. Y sama dengan Y sama dengan sin X kuadrat. Oke, gambarnya seperti itu. Nol sampai akar pi. Nol sampai akar pi. Y sama dengan sin akar pi dikuadratkan. Berarti ini sin pi. Sin pi-nya itu berarti nilainya 0. Oh, berarti ini. Nah, titik ini itu tidak lain adalah akar pi. Kita putar terhadap sumbu Y. Dan di sini petunjuknya menggunakan metode kulit tabung. Kalau dia kalian paksa menggunakan cakram, jadi kan ini dipotong gini ya. Kemudian kalian putar, kalian akan dapatkan rupa cincin ya. Oke, gambarnya tidak begitu bagus. Nah, kira-kira cincinnya seperti ini. Permasalahannya adalah yang jari-jari luar itu dari 0 sampai ini. Y sama dengan sin X kuadrat. Tapi kan kita nggak bisa cari tuh. Y sama dengan sin X kuadrat. X-nya itu kan tidak bisa dirubah atau sulit ya dirubah jadi X sama dengan ya. Maka di sini kita akan lebih mudah menggunakan metode kulit tabung. Jadi partisinya kita potong sejajar dengan sumbu putarnya. Jadi ini contohnya ini saya potong gini. Ini. Kemudian ini katakan titiknya ini adalah X. Kita putar. Dia menjadi tabung ya. Oke, ini berarti kira-kira di sini.
Nah, ini menjadi tabung, kulit tabung. Kalau ini saya buka kulit tabungnya, dia akan menjadi buah balok dengan ketebalannya adalah delta X. Ini delta X. Kemudian tingginya apa? Tingginya adalah, kalau di sini X kan berarti tingginya adalah sin X kuadrat ya. Nih, Y sama dengan sin X kuadrat. Nah, panjangnya ini apa? Panjang keliling lingkaran dengan jari-jari X, berarti 2 px. Di luasan ini, volume kulit tabungnya adalah 2 px kali sin X kuadrat. Sehingga nanti volumenya adalah integral dari 2 pi X sin X kuadrat dx. Kita potongnya dari 0 sampai akar pi. Dengan menggunakan metode substitusi, U-nya adalah X kuadrat. Bentuk ini menjadi 0 sampai pi sin U, du. Oh, ada pi-nya. Integral dari sin itu cos ya. Berarti ini jadi minus cos U dihitung di pi dikurangi dihitung dari 0. Jadi min cos pi dikurangi dengan min cos 0. Cos pi itu min 1, cos 0 itu 1. Ada pi-nya ya ini harusnya. Oke, berarti ketemunya adalah 2 pi ya. Ketemunya adalah 2 pi. Baik, seperti itu. Oh, sekarang sudah jam 6.26 ya. Mungkin itu saja kita bahas LK minggu kemarin dan minggu ini ya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?